warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kamu video juga? Video yang pakai ini aja. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Pakai ini aja. Hadirin sekalian beserta teman-teman Syarhil Quran yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar. Kamu kayak itu gelap banget. Melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin sekalian, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang hangat dibicarakan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok yang dituduhkan berusaha menepis. Hadirin yang berbahagia, betapa miris keadaan Republik Indonesia saat ini. Persatuan dan kesatuan hampir punah karena perbedaan suku, bangsa maupun agama, membuat bangsa Indonesia tenggelam dalam ranah yang begitu menyedihkan. Ada yang bersuara lantang menyuarakan NKRI harga mati, sementara kelompok yang dituduhkan menyatakan bahwa NKRI milik kami. Komitmen kebangsaan sudah sejak dulu ditanamkan dalam hati sanubari bangsa sebagai sikap pembelaan. Cinta tanah air menjadi doktrin kebangsaan yang tidak dapat dielakkan dalam tatanan kehidupan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bekik takbir Allahu Akbar yang dulu dikumandangkan dalam merebut kemerdekaan ini seolah dianggap anti NKRI dan anti kebinekaan. Nasionalisme hendaknya menjadi sarana untuk menciptakan persatuan bangsa, bukan menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggangan rasa, membuat kita terjebak di ambang bencana. Padahal hadirin, Islam hadir sejak 14 abad lalu telah membangun peradaban dunia atas dasar persaudaraan dan kebangsaan sesama manusia tanpa memandang suku, bangsa maupun agama. Lantas, bagaimanakah konsep nasionalisme dalam Islam? Untuk menjawabnya, izinkanlah kami bertiga di atas panggung yang mulia dan megah menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Islam dalam membangun semangat persaudaraan dan kebangsaan, dengan rujukan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dilantunkan qori kami berikut ini. Megang HP begini kayak megang kamera apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. La yanha
ولم يخرجوكم من دياركم. Jangan goyang, jangan gemeteran. Kayak geraknya tuh lambat gitu tahu deh, tengok. Kan. Tengok. Asik. Di panggungnya goyang-goyang gimana gitu kan deh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti halaman 234 menjelaskan bahwa di antara sebab turun ayat ini adalah ketika Asma binti Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta pendapat. Ya Rasulullah, saya dikunjungi ibu kandungku Siti Kutailah, seorang yang musyrikah. Kemudian Asma kembali bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah boleh saya berbuat baik kepadanya sementara ibu kandungku adalah seorang yang musyrikah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya tentu saja boleh. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada setiap orang yang tidak berbuat zalim, dan kepada Islam ia tidak menyerang. Selanjutnya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Al-Quran Al-Aitar halaman 401 sampai dengan 402, beliau menjelaskan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak membuat agamamu terkucil dan tidak mengusir kamu dari negerimu sehingga kamu merasa terpencil. Hadirin yang dirahmati Allah, nasionalisme merupakan suatu sikap kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan etnis yang berlainan, wilayah yang saling berkaitan, pengalaman sejarah yang sejalan, serta kepentingan untuk hidup dalam satu negara kesatuan sebagai bangsa yang merdeka atas dasar persaudaraan dan kebersamaan. Nasionalisme hendaknya dijadikan sebagai wadah untuk meningkatkan ketahanan suatu bangsa secara bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang terbenam dalam asa dan cita-cita. Hadirin yang dirahmati Allah, isu anti NKRI dan anti kebinekaan pada saat ini muncul karena persoalan politik yang amburadul, merambat persoalan-persoalan lain yang timbul. Kita seperti bercerai-berai dan tidak bertenggangan rasa, sehingga rasa cinta tanah air pun semakin tumpul. Padahal ungkapan bijak mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman.
inilah hadirin yang kita jadikan sebagai acuan untuk meningkatkan semangat persatuan menuju Indonesia yang jaya. Untuk meraih kemuliaan, marilah kita simak lantunan kalam suci Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa Semangat pegang hatinya. Capek ya? وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق Allahul Azim. Hai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 617 beliau menjelaskan bahwa kata syu'uban dan qabail merujuk kepada struktur sosial yang paling besar dan beragam ini, yaitu suku dan bangsa atau nation and tribes. Demikian pula yang disampaikan oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran jilid 10 halaman 401 sampai dengan 402. Beliau menjelaskan bahwa kata lita'arafu yang berarti keharmonisan, bahwasanya manusia dituntut untuk saling kenal mengenal, bukan menimbulkan perpecahan yang membuat perselisihan gonta-gontakan, bahkan perpecahan antar umat beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Struktur sosial yang demikian unik ini tak lain ialah mahakarya Allah. Fungsinya lil musyarakati baina tanaini wa aktsara. Bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita teguh, berseteru kita rubuh. Dari uraian di atas, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa satu, semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, serta rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dua, semangat nasionalisme merupakan perwujudan dari sikap iman yang benar, serta rasa toleran antar umat beragama dan rasa rela berkorban demi Indonesia tercinta menuju Indonesia yang jaya. Untuk mengakhiri syarahan kami, perkenankanlah kami menyampaikan lantunan syair yang terangkai dalam
Wujudkanlah ukhuwah wataniyah agar tercapai cita-cita mulia membangun negeri makmur sejahtera baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akhirnya makannya durian, minumnya gudai. Cukup sekian dan goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.